Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunainer, selamat sore. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Resna bakal nemenin Tentunainer semua di sini ya, di acara sikat seputar informasi kesehatan. Dan Resna nggak sendiri ya kalau ngobrol di sikat ini, Tentunainer seperti biasa. Resna bareng dengan Promkes RSHS Bandung bakal ngobrolin seputar kesehatan. Tentunya di sikat ini, dan kali ini Resna bakal ngobrolin soal penyakit TBC pada anak. Menarik banget ya tentunya. So, White Resna mau coba untuk tes sound dulu ya. White nih, coba diamankan dulu soundnya. Coba. Oke, nah udah ada juga soundnya. White, sekarang berarti kita tunggu Promkes RSHS Bandung. Nah, udah masuk Muhammad Akbar. Ini bakal seru banget loh tentunya, stay tune makanya ya. Kita tunggu dulu. Ini kita setiap minggu bareng sama Promkes RSHS Bandung pastinya ingin mengedukasi semua orang di seluruh Indonesia. Hey, seluruh Indonesia enggak tuh ya? Mengenai kesehatan tentunya ya. Biar kita lebih aware, kita juga lebih tahu kesehatan itu seperti apa. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan dokter dan juga perawat ya. Biasanya dokter juga perawat di Promkes RSHS Bandung. Oh itu ya, kita masih menunggu dari Promkes RSHS-nya ya, bareng sama Dokter Akbar. Nih, halo Irfan Bang John. Selamat sore Irfan Bang John. Kita bakal ngobrol soal TBC nih. Jadi jangan kemana-mana ya, keep stay tune terus. Hanya di sini tentunya ya. Oke, tidak dapat bergabung Promkes RSHS-nya. Coba kita re-invite lagi ya. Halo, halo. Kita masih menunggu. Nah, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Gimana? Apa kabar sih dok? Baik-baik. Sehat dok? Ya, Alhamdulillah. sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, Benar. mantap dok. Nih. Sebetulnya perkenalkan nama saya Resna, salah satu Ya, announcer benar. dari Berarti MDK ya, yang akan memandu jalannya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini gitu ya. Ya, oke. Mungkin boleh dari Dokter Akbar nih, pendengar kita namanya Tentunainers, boleh dong minta disapa-sapa dulu Tentunainers untuk yang sedang mendengarkan nih live on air dari Radio MDK Tasikmalaya. Halo, selamat sore para pendengar NDK Tasikmalaya. Perkenalkan saya dengan Dr. Akbar dari RSHS Bandung yang hari ini dapat tugas nih ceritanya untuk ngobrol-ngobrol tentang ini ya TB ya, tentang TBC pada anak ya. Ya, Mangga Ya. mungkin kira-kira apa bisa di Oke, baik. Nah, sebelum lanjut mungkin ya, Resna ingin mengingatkan kepada Tentunainers dan para pendengar penonton di sini mungkin ya, untuk yang mau bertanya boleh ya dok ya. Nanti Ya, di kolom komentar langsung di komen-komen aja, nanti Resna bakal yang nyambungin ke Dokter Akbar. Gitu. oke. Boleh dimulai aja ya dok ya. Iya, iya boleh. Ini saya lagi Siap, cari boleh sebentar dok. ada. Yang Ya, ya. pertama nih, mengenai penyakit TBC atau biasa disebut penyakit TB ya dok ya. Ini tuh Ya, penyakitnya apa? Boleh mangga dijelaskan sedikit dok? oke. Ya, jadi penyakit TBC itu adalah suatu penyakit yang semakin infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Si kuman TBC ini dia bisa menyerang dari di mana aja ya TBC itu. Jadi dia bisa menyerang paru, yang paling sering itu paru. Tapi dia bisa menyerang juga TBC bisa menyerang di mana aja. Yang paling berat misalnya bisa TBC di otak, bisa TBC yang di jantung, bisa TBC ginjal, bisa TBC hati, tulang, mata, ya. Jadi TBC itu bisa menyerang di mana aja. Nah, bergantung dari sistem imun orang tersebut dan lain sebagainya. Jadi gejalanya itu ya tergantung dari masing-masing mana organ yang terkena. Tapi kalau secara umum dia punya gejala sistemiknya. Nah, sistemiknya itu apa? Kalau pada anak nih ya, kebetulan kan saya ininya anak, itu anak tuh suka panas-panas lama ya 2 minggu udah diobati nggak membaik, batuk-batuk lama lebih dari 2 minggu, berat badan yang turun, terus anaknya kurang aktif. Nah, itu salah satu tanda-tanda dan gejala. Tapi kalau ditanya apa itu TBC sih sebetulnya, jadi TBC adalah suatu penyakit infeksi
yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gitu Mas. Baik. Cukup jelas juga ya dok ya tadi sedikit mengenai penyakit TBC. Ternyata ya TBC itu bukan cuma menyerang paru-paru ya dok ya. Ya, Saya juga baru tahu betul. nih, ternyata banyak juga bisa menyerang lambung, tadi jantung juga bisa kena ya dok ya. Kalau dari Iya, faktor-faktor sendiri nih dok, terutama pada anak ya, sekarang kita ngobrolin TBC pada anak, itu faktornya apa aja nih dok? faktor yang menyebabkan dia bisa kena gitu. Iya, betul, faktor Oke, pemicu. pemicu ya. Jadi kalau kita bilang pemicu, jadi TBC itu kan penyakit menular. Jadi yang pasti dia ada penularnya. Jadi jadi gini, nasib seseorang ya kalau dia bertemu dengan bakteri TBC gitu ya, kuman TBC. Jadi misalnya kontak dengan orang yang menderita penyakit TBC misalnya paru. Itu bisa ada tiga hal. Kalau dia sistem imunnya bagus, tapi dan kumannya ya jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, dan sistem imunnya bagus, maka si kuman itu akan habis sama sekali dari dalam tubuh dia. Nah, tapi kalau misalnya dia ya bisa dibilang misalnya setengah-setengah lah pertahanan tubuhnya nggak ini setengah-setengah, si kumannya juga setengah-setengah. Nah, itu tubuhnya akan terinfeksi. Jadi si kuman TBC-nya ada di dalam tubuh dia. Jadi nggak hilang secara keseluruhan. Nah, itu namanya infeksi laten TBC. Yang ketiga, kalau dia tubuhnya sistem imunnya jelek atau kumannya banyak, maka dia akan timbul gejala. Orang batuk-batuk lama, tadi itu berat badannya turun, batuk darah, atau ronsennya jelek dan lain sebagainya. Itu namanya sakit TBC. Nah, jadi kalau ditanya faktor pemicu, ya ada si penularnya, si penularnya itu dia bertemu sama orang yang sakit TBC yang menular, biasanya TBC paru yang bakteriologisnya positif, itu ada HB positif. Nah, kemudian ada hal-hal tadi, apakah sistem imunnya yang nggak bagus, misal anak yang terlalu kecil, yang bayi-bayi kecil atau anak-anak kecil usia 5 tahun ke bawah tuh dia risiko tinggi tuh, atau orang-orang yang sudah tua, atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit imun misalnya, yang imun-imunnya kurang bagus, itu bisa juga jadi salah satu faktor-faktor risikonya. Mungkin itu ya, Mas. Nah, Oke, mengerti dok. Jadi kalau biasanya kan ada faktor itu dari genetik gitu dok ya. Itu nggak ada berarti ya? Atau dari penularan tadi memang faktor kuatnya? ya, kalau genetik enggak, dia bukan penyakit yang menurun. Dia penyakit Oh, oke. yang menular. Ya, dia penyakit menular. Jadi bukan penyakit yang menurun. Jadi siapa saja bisa kena. Tapi terutama itu tadi orang-orang yang punya sistem imunnya mungkin kurang bagus. Misalnya orang-orang yang punya gizi buruk, orang-orang yang punya apa ya, yang punya penyakit-penyakit imun, diabetes mellitus. Nah, itu tuh orang-orang yang berisiko tuh, yang sudah terlalu tua. Kalau anak-anak sih paling anak-anak yang terlalu kecil gitu ya. Mungkin itu. Oke, baik mengerti. Ini ada pertanyaan mungkinnya dari Kak Ripki Andrian, tapi kayaknya agak-agak seperti apa. Tapi kayaknya ini bertanyanya mengenai apakah penyakit TBC bisa sembuh, Dok? Seperti itu bukan Kak Rifki. Karena kayaknya Oke. tipe-tipenya agak lumayan ya. Seperti itu mungkin, Dok, pertanyaannya. Apakah bisa sembuh atau tidak? Oke. Jadi bisa sembuh, jelas bisa sembuh kalau TBC ini selama yang diobatinya itu obatnya sesuai, jenisnya juga sesuai. Jadi dalam arti gini, TBC itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang TBC paru tadi, ada yang TBC otak, ada yang TBC ginjal, jantung dan lain sebagainya. Nah, kemudian TBC juga ada TBC yang TBC sensitif obat, kita sebutnya, ada juga TBC yang resisten obat. Ada TBC, jadi mereka itu punya masing-masing pengobatannya. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang obatnya lebih banyak dari yang satu gitu. Jadi dia jenisnya pun berbeda-beda. Tapi biasanya kalau ditanya bisa sembuh, bisa sekali sembuh. Pokoknya kalau TBC mah di kita udah mengakar lah. Uh, Jangan khawatir. Mau misalnya gimana ya, mau berobat di puskesmas di mana, itu biasanya sudah pada oke lah. Jadi nanti dia punya aturannya masing-masing. Oh, ini sakitnya sakit yang ini, nanti obatnya jenisnya ini, berapa lama dan lain sebagainya. Jadi bisa sembuh, bisa, asal tadi obatnya tepat, sesuai diagnosis, sesuai dosis, waktunya juga sesuai
sampai tuntas gitu. Oke, oke, baik. Iya, betul juga kata Mas Rifki ya. Betul pertanyaan seperti itu. Semoga terjawab ya Mas Rifki ya. Oke, next lagi nih dok. Kalau misalnya tadi kan penyakit menular ya, kan itu batuk biasanya orang-orang juga batuk udah banyak ya dok ya. Tapi bagaimana sih caranya membedakan antara ini tuh batuk yang TBC yang kita harus benar-benar hindari gitu loh ya dok ya. Ngelihat orang atau misalnya yang batuk-batuk biasa juga seperti apa gitu dok. Oh, oke. Jenis batuk yang karena TBC ini dia biasanya batuk yang batuk lama sih ya. Hmm, Kita nggak bisa bilang oh jenisnya seperti ini, jenis batuknya kedengarannya kayak gini nggak sih. Ada yang batuk kering bisa, batuk berdahak pun bisa, nggak spesifik gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang batuk, mungkin batuk yang batuk lama sih ya yang harus dikhawatirkan. Batuk yang udah lebih dari 2 minggu, tapi sudah diberikan terapi yang sesuai. Jadi bukan ini batuk kayaknya udah lama tapi sama sekali nggak diobati itu nggak kita nggak bisa bilang juga. Tapi kalau yang dimaksud adalah lebih dari 2 minggu tapi sudah diberikan pengobatan yang sesuai. Nah kalau dia masih ada batuk kita harus curiga itu suatu batuk TBC. Nah biasanya TBC nggak berdiri sendiri jadi batuk ada teman yang lain apakah panas lama, berat badannya turun, badan rasanya males, terus kalau orang tuh suka kelihatan ini apa pundaknya tuh ngecil gitu ya karena kan otot-ototnya juga pada ininya biasanya sih kayak gitu sih Mbak Masna. Oke, siap, mengerti dok. Adakah ciri-ciri lain mungkin dok bersin kayak gitu itu juga termasuk TBC atau enggak yang harus kita hindari nih biar nggak menular? Oke, sebenarnya sih ini ya kalau kalau satu yang kalau kita tanya apa yang harus dilakukan supaya TBC itu nggak menular berarti ya pertanyaannya ya kalau Iya. seperti itu em, kita memastikan orang-orang yang sakit TBC itu menggunakan em, usaha-usaha untuk supaya si TBC ini tidak menular, misalnya menggunakan masker, tidak tidur kalau dia apalagi yang dahaknya positif ya, sebaiknya di masa-masa awal pengobatan sampai dia terbukti sudah tidak lagi menular gitu ya, itu juga kalau dia bertemu dengan orang itu harus menggunakan masker, dia terus rumahnya juga kalau dia tinggal bersama orang harus usahakan cahaya masuk, matahari masuk dengan baik, kemudian sirkulasi udara juga bagus. Kalau untuk pencegahan pola hidup bersih ya jelas ya, menjaga sistem imun, jadi pola hidup sehat ya itu sih jelas ya. Nah cuman ada satu nih Mbak Masna yang cukup menarik dan sekarang ini lagi dicoba meningkatkan awareness-nya gitu ya untuk orang-orang bahwa TBC itu kalau kita kontak nih sama orang yang kena TBC itu meskipun kita nggak bergejala ada keadaan tadi itu yang kedua. Tadi kan yang pertama kalau kita kena TBC ya kita terpapar oleh kuman TBC kalau kita sistem imunnya bagus sekali atau kumannya sedikit kan dia habis ya. Yang ketiga Iya. kalau dia uh, sistem imunnya nggak bagus atau bakteri banyak sekali dia menimbulkan gejala batuk-batuk, panas yang lain itu. Jadi dia sakit TBC. Nah, ada yang di tengah-tengah ini nih, namanya orang yang terinfeksi laten TBC. Jadi artinya dia terinfeksi, tapi dia nggak sakit. Jadi dia nggak bergejala, padahal di tubuhnya sudah ada TBC. Nah, orang-orang yang inilah yang di kemudian hari kalau semisal tubuhnya sistem imunnya ngedrop, misal sakit apa ya, sakit diabetes misalnya ya, atau dia entah kenapa sistem imunnya menurun gitu, gizinya jadi kurang bagus. Nah itu TBC-nya bisa muncul yang orang-orang seperti itu dan akhirnya dia menulari. Nah jadi yang kalau kita sudah terpapar nih, kita udah tahu nih di lingkungan kita atau uh, orang dekat kita kontak erat atau kita kontak satu rumah sama yang sakit TBC, nah berarti kita juga harus diperiksa. Jangan-jangan kita takutnya sakit ya kalau nggak sakit pun kalau kita masuk ke dalam kriteria yang harus dikasih obat pencegahan karena kita sudah terinfeksi, nah itu harus diikuti. Jadi apalagi anak-anak kecil tuh, misalnya kalau orang tuanya ketahuan sakit, mungkin anaknya misalnya anak saya saat ini nggak bergejala, tapi tunggu mungkin beberapa saat kemudian dia akan timbul gejala. Nah sebelum dia timbul gejala dan jadi sakit, itu sebetulnya ada pengobatan di tengah-tengahnya, namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah itu yang sekarang ini sebaiknya kalau kita mau menyelesaikan TB gitu ya, kan pemerintah pengennya 2030 dunia tuh pengen 2030 pengen TBC itu habis.
Nah, harus dituntasin juga yang di tengah-tengah ini supaya kita ngobatin yang sakit, tapi yang di tengah ini yang calon-calon sakit nggak kita obatin gitu. Ini tuh Mas. Mengerti ya dok. Berarti yang tadi ya yang terinfeksi namun tidak bergejala Ya, yang itu ya, yang kedua ya itu ya. betul, betul, Untuk betul. yang rawan mungkin ya dok di kemudian hari nanti khawatirnya akan terkena. Iya, Ya. nah, kalau Oke bahasa dok. ininya, bahasa programnya infeksi laten TBC itu. Jadi dia Lah, tidak bergejala tapi dia udah terinfeksi. oke, siap. Dok, mengenai tata laksana di RS untuk yang anak sama yang dewasa, apakah ada perbedaan treatment atau seperti apa, Dok? Oh, kalau itu ada perbedaan. Nanti kalau anak itu yang jelas dosisnya beda, jadi jenis obatnya juga beda. Jumlah obatnya pun sebetulnya beda. Jadi kalau kita bicara kandungan, kan kan semua tuh yang bagus tuh pakai itu ya, yang bulat-bulat itu dia jadi satu. Sekali makan tuh jenisnya udah sama, tapi tergantung berat badan. Sekian sampai sekian satu tablet, sekian sampai sekian dua tablet, sekian sekian tiga tablet gitu ya. Nah kalau yang tablet dewasa sama anak itu kandungan obat di dalamnya itu juga berbeda. Kalau yang dewasa itu dia ada 4 macam obat dijadiin satu, kan susah ya kita dulu kan kalau makan sakit TBC itu makannya empat empat macam obat tuh ditelan semua satu-satu gitu ya, kan itu repot. Nah kalau kalau sekarang itu ada yang obat bulat-bulat itu jadi tinggal ngitung jumlahnya aja. Nah kalau yang di dewasa itu dia ada 4 macam jadi satu. Nah kalau di anak itu 3 macam jadi satu. Paling itu aja sih. Kecuali kalau alur-alurnya, memang kalau di tengah-tengahnya itu, kalau infeksi TB laten tuh di dewasa mungkin nggak banyak yang harus dapat kriteria yang harus dapat obat pencegahan. Nah, cuman kalau di anak ini, terutama di bawah 5 tahun, kontak aja harus diterapi pencegahan, harus diterapi pencegahan gitu. Oke, siap-siap, Dok. Kalau misalnya obat dari TBC ini beredar di apotek-apotek nggak, Dok? Takutnya kan ada yang, aduh nggak mau nih kalau ke rumah sakit kayaknya agak takut. Ada nggak ya kira-kira obat yang di apotek-apotek yang dijual bebas gitu, Dok? Oh Atau iya, harus langsung? oke. Kalau kalau dia jual bebas sebaiknya jangan, karena eh, TBC ada yang namanya TBC resisten obat ya. TBC resisten obat tuh udah sangat mengintai gitu ya di kita tuh, dan angka kejadiannya tuh sudah semakin meningkat. Karena kalau dulu-dulu kan, sekarang ini kita udah ada semacam apa ya namanya, kopi kopi itu koalisasi organisasi profesi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Jadi berbagai ya, organisasi profesi salah satunya termasuk farmasi itu sangat ketat untuk mengeluarkan obat TBC ini. Jadi kalau nggak sesuai indikasi, nggak ada perintah dari dokter, itu dia nggak bisa keluar. Tapi kalau mau tanya, saya nggak mau berobat di rumah sakit, saya mau di klinik juga ada sih obat-obatannya. Nanti dia juga ada yang memang berbayar, ada yang obat-obat pemerintah, tapi pada prinsipnya dia isinya sama, isinya sama. Tapi kalau mau nanya di klinik apa di apotek ada, tapi kalau dijual bebas tidak, dia harus dengan resep dokter obat. Oke, baik, mengerti dokter. Cukup sih dok, kalau misalnya dari Resna cukup mengerti juga tadi dari pencegahannya secara umum seperti apa, kemudian juga yang terpenting tetap kebersihan ya dok ya, dan juga kita Iya, harus hati-hati juga gitu tentunya ya, apalagi tadi yang dia kok jadi diabetes, TBC yang laten ya dok ya, yang iya betul. golongan kedua, yang Iya, itu ya. gitu. Jadi yang kita mau naikkan awareness, kalau untuk mungkin TBC, apa gejala TBC orang udah sering dengar banget ya. Oh iya Ya, itu batuk lama, berat badan turun gitu-gitu. Nah, cuman yang kita mau menaikkan awareness ini sekarang mengenai yang ini nih, TPT ini nih, terapi pencegahan tuberkulosis, diberikannya pada yang apa tadi? Infeksi TBC laten, betul. ya, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak ya dok, sudah cukup mengerti juga nih. Mungkin untuk terakhir, Resna pengen minta closing statement dari dokter berupa advice atau apapun itu. Mangga dok, silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Resna. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang pertama TBC itu merupakan suatu penyakit yang menular akibat dari kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia itu penyakit menular, dia bukan penyakit yang diturunkan. Jadi kalau kadang ada orang kan, wah itu ini TBC ini penyakit menurun, sebetulnya enggak. Dia bukan penyakit menurun, tapi dia penyakit menular. Nah, implikasinya apa? Kalau dia menular, artinya kalau ada yang sakit TBC, dia siapa yang dia tulari, siapa yang menulari dia. Nah, itu yang harus kita kejar.
siapa yang dia tulari, siapa yang menulari dia. Itu namanya investigasi kontak. Nah, Kak, sebetulnya pemerintah punya program untuk mengejar siapa-siapa aja yang eh, kalau ini ada satu nih yang sakit TBC, maka ini di lingkungannya ini harus. Tapi itu memang kadang cukup sulit, kadang-kadang juga suka kejar-kejaran gitu ya jadi kesannya. Nah, jadi yang paling baik sebetulnya kitanya aktif gitu, masyarakat kita harus sama-sama mendukung programnya. Jadi kalau kita tahu bahwa di lingkungan kita ada yang sakit TBC, maka kita harus diperiksa. Siapa tahu kita menjadi orang yang tertular atau kita orang yang menulari. Nah, itu. Misalnya anak kecil, anak kecil mah udah nggak nular gitu misalnya, yang nggak usah diperiksa. Oh, justru anak itu ditulari oleh siapa gitu kan. Dan kadang-kadang nggak semua anak nggak menular, bisa aja dia menular, siapa tahu dia menulari. Nah gitu. Jadi eh, ingat kalau ada yang sakit TBC, pertanyaannya siapa yang dia tulari, siapa yang dia tulari, siapa yang menulari dia. Nah itu harus kita kejar. Yang terakhir, kalau tahu sakit TBC harus berobat secara tuntas sesuai dengan anjuran dokter. Kalau enggak, nanti dia kumannya malah jadi resisten obat, itu malah lama pengobatannya, nanti jadi panjang. Nah, yang mengenai pengobatan juga, kalau kita kontak dengan orang sakit TBC tapi tidak bergejala, tadi ya, bukan berarti kita tidak terinfeksi dan tidak perlu obat. Jangan-jangan kita termasuk ke dalam kriteria yang perlu mendapatkan terapi pencegahan atau TPT. Mungkin itu, Mbak Resna. Terakhir. Sangat jelas sekali. Terima kasih Dokter Akbar ya sudah menemani Tentuneers di sini juga udah ngobrol-ngobrol mengenai TBC sendiri yang karena ini penting banget ya dokter ya. Ya, Penting banget untuk orang-orang Indonesia ini tahu apalagi ini penyakit yang menular gitu. Terima kasih banyak ya dokter ya. ya. Semoga sehat selalu. Semoga kita Sama-sama bisa Mbak Resna. bertemu gitu ya. Saya Ya. tutup dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Resna. Terima kasih semua. Oke. Ya dok. Nah, tentunya harus itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Muhammad Akbar ya mengenai TBC pada anak ya khususnya. Sebenarnya karena penyakit TBC ini menular ya tentunya harus makanya kita harus hati-hati. Kita harus tahu kira-kira kita menulari ke siapa, terus juga kita tuh tertular dari siapa. Makanya kita harus aware sama lingkungan sekitar dan juga benar nih yang tadi kata Dokter Akbar kita harus ingat kalau misalnya imun kita kuat terus ada nih kita tuh ternyata nggak tercemar ya apa tuh namanya kita tertulari terus tapi imun kita ya bagus gitu tapi kita juga TBC nggak TBC gitu cuma tadi masuknya ke TBC yang laten gitu makanya kita harus hati-hati bisa jadi suatu saat kita bergejala gitu karena tadi yang harus hati-hati adalah di gelombang lagi ya kelompok yang kedua di TBC laten itu yang harus hati-hati tentunya so setelah ini Esta bakal save live-nya makanya kamu jangan kemana-mana ya tetap stay tune di 102,9 FM nanti bakal di save jadi kamu bakal bisa nonton lagi nonton ulang so terima kasih tentunya yang udah nonton ya sampai ketemu minggu depan di Sikat seputar informasi kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh